Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan yakin dan percayalah, ketika engkau percaya engkau diselamatkan, ketika engkau tidak percaya engkau dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dengarkan suara Bapa. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau beroleh hidup yang kekal hanya melalui Yesus Kristus. Cinta kasih Bapa yang diberikan melalui dia. Puji nama Tuhan dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita, sehingga kapanpun, dimanapun kita senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dua ayat di dalam masih dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 43. Mereka bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Puji nama Tuhan. Jadi saya memberi tema gaya hidup yang menjadi berkat, ya. Jadi ada gaya yang menjadi style kita, lifestyle kita, menjadi corak hidup kita sebagai orang percaya. Dan ketika kita menjadi orang percaya, kita bukan hanya kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan, bukan hanya itu, tapi lebih jauh dalam penerapan dalam praktek yang Tuhan kehendaki, bukan hanya bersifat hanya berdiam diri, tetapi sungguh-sungguh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Dan kita tema kita adalah gaya hidup yang menjadi berkat. Yang pertama dikatakan di sana ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kita perlu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita perlu apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang diajarkan kepada kita, apa yang diminta kepada kita oleh rasul-rasul pada waktu itu. Atau kalau saya boleh mau singkatkan, kita harus bertekun dalam firman Allah, ya. Karena firman Allah itu menjadi suluh bagi kita. Dan ada satu ayat mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi ketika kita taat kepada firman Allah, maka kita akan berjalan di jalan-jalan Tuhan. Kita tidak membengkokkan kebenaran, kita tidak juga membuat kehidupan ini menjadi munafik, menjadi jahat, tetapi kita betul-betul taat kepada kebenaran-kebenaran firman yang tertulis itu. Dan saya mau katakan sebagai orang percaya, seharusnya kita harus bertekun, ya, dalam firman Allah. Saya tidak tahu apakah kita membaca firman Allah setiap hari, saya tidak tahu. Saya tidak tahu berapa kali kita makan dalam satu hari. Ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 6 kali berserta dengan camilan-camilannya. Tetapi ada banyak orang yang rela memberikan segala sesuatu bagi tubuhnya supaya sehat dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak orang yang rela berkorban, memberikan tenaganya, waktunya untuk sesuatu yang jauh lebih berharga tentang kehidupan ini. Bukan berarti kita dilarang untuk bekerja, dilarang dan Tuhan juga tidak mau begitu. Tuhan mau kita dengan ilmu pengetahuan yang kita punya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak suka dengan kemampuanmu, dengan kehebatanmu, lalu kamu tidak menjaga keseimbangan antara yang rohani dan
yang duniawi. Kalau kita bisa memberikan otak kita dengan asupan pembacaan ilmu pengetahuan, kenapa kita otak kanan kita tidak beri makan dia dengan kebenaran firman Allah, atau otak kiri kita saja yang mau kita cerdaskan. Belajar seperti orang Israel, di mana mereka memberikan asupan, maka asupan bagi otak kirinya, asupan bagi otak kanannya. Bagi otak kanannya, mereka membaca firman Allah tiap-tiap hari, dimanapun kata firman Allah, di jalan, di mana sebagai orang tua mereka punya kewajiban untuk menanamkan firman Allah itu dalam hati mereka. Di tempat tidur, saat waktu berjalan, saat waktu mereka duduk. Jadi di mana saja orang-orang tua Israel itu akan menanamkan firman Allah kepada anak-anaknya. Dan itulah sebabnya antara hikmat Tuhan dan pengetahuan terjadi improvisasi yang begitu luar biasa, sehingga mengeluarkan ide-ide yang cemerlang dan kemudian menjadi penemuan-penemuan baru. Jadi jangan abaikan membaca firman Allah, bertekun di situ, ya. Sehingga ketika engkau bekerja dengan benar. Ketika engkau penemu temukan dengan hal-hal yang benar, jangan dibuat menjadi sesuatu yang yang menghancurkan dunia, jangan, ya. Lalu yang kedua, kata firman Allah, bertekun dalam persekutuan, dalam ibadah, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, ibadah, kita nggak tahu, saya nggak tahu di kita apakah ada ibadah keluarga kita, tapi saya mau katakan kita perlu membangun ibadah keluarga kita juga dalam kehidupan ini. Setidak-tidaknya kita ada kumpulan di pagi hari, di malam hari, menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, lalu kemudian membaca firman. Ya, kalau di rumah saya yang membaca firman Allah. Kalau saya lagi ada kegiatan, maka anak saya yang besar atau anak saya yang kecil yang akan berganti-ganti membaca. Dan itu wajib hukumnya, ya, untuk melakukan. Terkecuali kami ada ibadah di luar, sudah malam, kami tinggal berdoa saja, ya. Jadi ada perlu membangun kebersamaan itu bersama dengan Tuhan. Nah, itu kalau ibadah keluarga. Bagaimana ibadah bersama? Apakah kita aktif? Alkitab katakan, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kita harus bertekun, karena di situ dikatakan firman Allah. Kalau Anda baca Ibrani 10 ayat 25 dan seterusnya, itu kalau engkau beribadah dengan bertekun, engkau mendapatkan kekuatan juga dari teman-teman seimanmu, saling menguatkan, saling mengasihi. Mungkin ada hal-hal yang menyusahkan hati kita, dan di situ kita dapat saling share satu dengan yang lain. Jadi bertekun dalam ibadah kepada Tuhan. Yang kemudian jadi dalam saat ibadah itu, kalau ya kita bisa berbagi kasih di situ. Ya, kalau kami di hamba-hamba Tuhan sekota itu, di giliran di mana mereka punya, ya kami ya ada saling berbagi, makan bersama di situ. Atau di dalam kumpulan kami hamba-hamba Tuhan juga, jadi yang ada kumpulan setiap minggu, ada kumpulan 1 kali sebulan, ya. Dan itu selalu berputar-putar, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Kami ingin betul-betul melakukan ibadah itu sambil setelah kita beribadah, lalu kita berbagi, lalu kemudian bercerita banyak hal tentang pengalaman kehidupan ini. Dan itu kami saling menguatkan, saling disegarkan melalui pertemuan-pertemuan itu. Itu sebabnya saya adalah orang yang paling tidak suka itu meninggalkan persekutuan-persekutuan seperti itu. Dan bahkan saya pernah rela keluar dari saya mengajar bahasa Inggris di SMK Pariwisata. Pada waktu saya mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya dikasih job di hari Senin,
saya tidak bisa melaksanakannya gitu ya. Saya tidak bisa melaksanakan, akhirnya saya daripada saya menjadi duri, saya minta resign karena orang kurikulum saya sudah bilang saya tidak bisa kalau hari Senin, itu sudah pasti. Kalau Anda mau mengeluarkan saya, berikan saja hari Senin, maka saya akan keluar itu. Udah pasti, saya pasti keluar. Dan saya minta izin sama kepala sekolah, mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakan karena saya hari Senin itu adalah hari di mana saya bersama dengan teman-teman bersekutu bersama memuji Tuhan. Karena saya tahu tugas utama saya adalah untuk kota ini, penyelamatan kota ini di dalam doa bersama. Dan itu sebabnya saya tidak mau meninggalkan jam-jam doa kalau saya ada di pulau ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita tidak perlu meninggalkan tempat ibadah kita. Yang terakhir kata firman Allah, mereka bertekun dalam doa. Anda tahu sebuah kegerakan tidak akan pernah terjadi tanpa doa. Selalu kegerakan itu diawali dengan doa. Selalu pemulihan di dalam setiap keluarga diawali dengan doa. Cek saja. Biasanya, kalau keluarga sudah menjauh daripada firman Allah, akan senantiasa mengalami pertikaian demi pertikaian. Akan senantiasa mengalami pertengkaran demi pertengkaran. Dari satu pertengkaran ke pertengkaran yang lain. Dari satu perselisihan ke perselisihan yang lain. Itu sebabnya pentingnya doa dan firman itu ada dalam kehidupan kita. Nah, itu harus menjadi gaya hidup. Sehingga kita ini bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Bagi Tuhan diberikan kemuliaan bagi dia. Bagi orang dia ditolong atau bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan nyata yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar berdoa. Apa saja yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Ilmu pengetahuan yang kita miliki. Saya ngelesi. Saya tidak minta bayaran. Tapi saya ada harapan, kalau untuk orang percaya, ada harapan saya bagi mereka. Ada di hari-hari mereka dewasa mungkin, bisa menjadi penerjemah handal bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin akan datang ke pulau ini. Dan saya betul-betul ada kerinduan yang begitu besar untuk itu. Dan itu sebabnya kalau bagi orang-orang percaya, setiap kali setiap kali saya mengajar itu satu ayat pasti mereka harus ingat. Satu hari karena dua kali saya mengajar dalam seminggu, satu kali pertemuan itu biasanya 2 ayat. Jadi satu minggu itu 2 ayat. Kenapa? Saya sadar betul bahwa firman itu yang menolong saya. Firman itu yang memberikan kekuatan semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan itu sebabnya saya berharap anak-anak itu ajarlah mereka pada masa kecil, maka pada waktu tua pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan-jalannya. Jadi yang mau saya katakan adalah kita harus menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi dunia bukan secara global sampai ke awan, enggak. Di mana engkau ada bekerja sebagai guru, jadilah misionaris di situ. Di tempat engkau mengajar melesi, jadilah misionaris di situ. Di mana saja kita berada, di posisi kita, pekerjaan kita di pasar, jadilah misionaris di situ. Yang perkataan kita dan perbuatan kita harus menjadi berkat. Karena ada banyak orang di pasar berkata maki-maki, dia ikut maki-maki. Di pasar orang berkata-kata kotor, dia ikut ngomong kotor-kotor. Di pasar orang menipu, dia ikut. Bagaimana bisa berdampak? Tetapi jemaat yang kita lihat ini adalah jemaat yang begitu luar biasa. Sehingga Alkitab katakan, dengan doa-doa yang mereka naikkan, para murid melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dilakukan Tuhan melalui mereka.
Wow. Dan itu sebabnya saya terus mau mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa pada di mana awal saya meminta kepada Tuhan, masih sih di bulan ini, bagaimana supaya karunia-karunia Allah, 9 karunia Allah yang tidak menetap, 9 karunia dan 7 karunia Allah yang tidak menetap, dan 9 buah Roh Kudus yang menetap, yang seharusnya menetap, itu harus ya. Walaupun kalau Roh Kudus didukakan, dia akan pergi dengan sendirinya. Enggak pamit. Halo Simon, saya pamit dulu ya. Enggak. Kalau dia melihat engkau cocok di hatinya, dia akan datang. Kalau apalagi engkau undang dia untuk bertahta di hatinya, wow, dia sangat senang. Dan itu sebabnya, dan kita harus bertekun dalam doa. Pagi-pagi saya bersyukur pada Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu saya katakan, saya jam 3, jam 4 datang kepada Tuhan. Dan saya tidak perlu lagi menghidupkan alarm ya. Tubuh saya sudah bisa menjadi alarmnya sendiri ya. Kalau saya tidak bangun jam 3, jam 4 itu pasti bangun. Dan saya sudah melihat alarm saya itu dengan sendirinya, tubuh saya sudah dilatih untuk itu. Ya, jadi kita harus apa? Harus bertekun dalam doa. Ketika kita bertekun dalam doa, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan kita sudah lihat bagaimana pembacaan tadi, dan doa dan harapan saya bagi kita semuanya. Mari kita orang-orang yang bertekun dalam pengajaran atau bertekun dalam firman, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam doa, supaya kita bisa melihat kuasa dan kebaikan Tuhan bekerja di dalam diri kita, dalam pribadi kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita ada, kita bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, dan kalau engkau sakit, taruh tempat yang sakit, tangan kirimu dan tangan kananmu mengarah kepada Tuhan. Dan kalau engkau mengalami pergumulan, serahkan kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menyerahkan yang terbaik bagimu. Karena memang Tuhan merancangkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam kebenaran, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam doa, sehingga kami bisa melihat kasih dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dan bagi mereka yang sakit, kami juga mau berdoa bagi mereka. Dalam taruh tanganmu di tempat yang sakit dan satu mengarah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita sebagaimana perintah-Mu Tuhan. Untuk kami mengusir setan-setan dalam nama Yesus, melenyapkan segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang disebabkan oleh setan dan kelemahan tubuh kami perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Ataupun sakit kronis mereka yang sedang mereka alami, ataupun mungkin sudah tiada jalan lain, dalam nama Yesus segala sakit penyakit itu, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan penolong mereka. Terima kasih, dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Dan bagi engkau yang berbeban berat, datang kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, mereka menyerahkan diri kepadamu. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam ekonomi Tuhan memberkati ekonomi mereka dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini Tuhan ada banyak keluhan-keluhan yang kami dengar, tetapi kami mohon kepadamu, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan melegakan hati mereka, sehingga mereka tidak stres, tidak depresi, tapi mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah penolong bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.